Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam rahmat, berbagai macam kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Robusta ngobrol bareng Ustadz. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat agung yang memberikan kepada kita berbagai macam nasihat, dan nasihat itu dibutuhkan oleh kaum muslimin dimanapun dia berada, karena nasihat itu akan memberikan kepada kita pengaruh untuk merubah diri kita menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas kitab Tazkirah, Mukhtasar Tazkirah, karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mendahulukan bab yang pertama kali adalah babun nahi anit tamannil mauti wad du'ai bihi lidurri nazala fil mali wal jasadi. Bab tentang larangan berangan-angan atau meminta kematian dan berdoa agar dimatikan. Tujuannya apa? Lidurri nazala fil mali wal jasadi, karena takut dengan bahaya yang akan turun kepadanya berupa bahaya kekurangan harta dan bahaya kekurangan yang menimpa pada dirinya. Ini bab yang kita akan bahas. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dunia itu adalah darul bala wal imtihan. Dunia itu adalah tempat kita diuji dan ditempa. Maka seseorang ketika diuji oleh Allah, dia harus bersabar dengan ujian tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepadanya, dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah kesabaran, dan yang kedua apa? Ihtisab, mencari pahala, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dia senantiasa diuji oleh Allah, bertubi-tubi ujian yang datang kepadanya, dia senantiasa bersabar.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dengan pahala yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Itulah keunggulan dari orang yang bersabar. Ketika dia bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang larangan untuk berangan-angan dalam kematian, seperti yang dijelaskan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau mengatakan, la yatamannal maut illa thalath. Tidak boleh seseorang berangan-angan meminta kematian kecuali dengan 3 posisi, dan 3 posisi itu ada satu posisi, satu golongan yang terpuji, 2 golongan yang tercela. Apa itu? Yang pertama adalah jahilun lima ba'dal maut. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia. Ya. Kalau dia tidak mengetahui, pasti dia akan cepat meninggal, meminta untuk meninggal dunia. Ya, kadang ada orang yang ketika bersalah dengan kita, dia berbuat keburukan kepada kita, apa yang kita katakan? Orang ini tidak ingat mati, persis dia ini tidak mau mati. Sering orang bilang begitu. Kenapa? Berarti kalau orang yang senantiasa mengingat kematian, itu adalah suatu tanda bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat kematian itu adalah sebuah ibadah. Dan mengingat kematian sesuatu hal yang dibenci oleh syaitan. Kenapa? Karena kalau dia mengingat kematian, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang mengingat kematian. Berbeda dengan orang yang taswif, orang yang menunda-nunda taubat sehingga dia tidak mengingat kematian. Dia senantiasa merasa bahwa dia hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga ketika dia berjumpa dengan sesuatu hal yang buruk, dia tidak pernah mengingat kematian. Iyadzam billah. Ini yang pertama. Orang yang senantiasa mengingat atau berangan-angan atau meminta kematian, yang pertama adalah dia tidak mengetahui tentang apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia. Yang kedua, seseorang yang rajulun yafirru min aqdarillah, seseorang yang lari dari takdir Allah. Orang yang senantiasa mengingat kematian, dia pasti tahu dengan takdir Allah, baik dia diberikan kesusahan dari sisi harta, diberikan kesusahan dari sisi jasadnya yang memiliki kekurangan, dia merasa bahwa kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu merupakan takdir Allah yang harus dia jalani. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah ini sikap yang terbaik bagi orang yang meminta kematian atau berangan-angan kematian. Apa itu? Mushtaqun muhibbin ilallahi ta'ala. Dia rindu berjumpa dengan Allah. Maka 2 golongan tercela, 1 golongan yang terpuji bagi orang-orang yang mengingat kematian atau berangan-angan kematian. Babun nahyi anit tamannil mauti wa du'ai bihi lidurrin nazala fil mali wal jasad. Larangan untuk meminta kematian atau berangan-angan meninggal dunia dan meminta berdoa kepada Allah agar Allah mematikan dia. Itu larangan. Larangannya apa? Lidurri
fil mali wal jasad, karena memudaratkan hartanya dan jasadnya. Berarti ada sesuatu hal kita bisa berangan-angan atau minta kepada Allah untuk meninggal dunia dengan tujuan kebaikan, tetapi kalau yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ini, larangannya adalah karena dia tidak bisa bersabar dengan mudarat yang terjadi pada dirinya, baik yang terjadi pada hartanya, yaitu dengan kekurangan hartanya, dan terjadi kepada jasadnya, yaitu dengan kekurangan apa yang terjadi pada jasadnya tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurri nazala bihi. Kata Rasulullah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk meninggal dunia. Jadi tidak boleh kita berangan-angan untuk meninggal dunia. Larangan itu apa? Karena apa larangannya? Lidurri nazala bihi, karena takut atau tidak mampu bersabar dengan kemudaratan, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya. Jadi kalau dia berangan-angan untuk meninggal dunia karena susah, tidak ada uang, ya, dia punya kekurangan dari sisi jasadnya, susah, banyak sakit, banyak keluar masuk rumah sakit, tidak bisa bangun-bangun, ya, dia sudah meminta untuk meninggal dunia, maka hal itu tidak dibolehkan dalam Islam. Masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Namun Rasulullah SAW tidak mencukupkan hadis itu hanya dalam satu hadis itu. Beliau melanjutkan dengan hadis selanjutnya, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang ingin berangan-angan meninggal dunia, maka mestinya dia berkata dengan perkataan ini. Apa itu? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya apabila kehidupan itu menjadi baik untuk saya. Itu doa Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur saya apabila umur saya itu menjadi kebaikan untuk saya. Apabila kehidupan saya dengan panjangnya umur saya itu akan menjadi kebaikan untuk saya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu apa? Yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya lagi buruk amalannya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita meminta kematian kalau bukan dalam kebaikan. Lanjutan doa Rasulullah SAW, wa tawaffani makanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah saya apabila kematian itu kebaikan untuk saya. Ini menunjukkan apa? Bahwa illat larangan dalam hal ini, dalam hadis ini, kita dilarang untuk berangan-angan dalam meninggal dunia, meminta untuk meninggal dunia ketika kita tidak bisa bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita bisa bersabar, kita mampu bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berarti kita mampu melewati ujian tersebut, dan itu sebuah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya seseorang ketika diberikan ujian oleh Allah, dia bisa bersabar. Kata Rasulullah SAW, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih besar dan lebih luas dibanding kesabaran. Maka pemberian yang lebih besar dan luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesabaran. Maka kita memperbanyak bersabar, memperbanyak untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan senantiasa membuahkan pahala. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, kita harus bersabar, karena tidak ada kebaikan yang paling luas dan yang paling berharga, yang paling baik dibanding kesabaran tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan dari beberapa perkataan. Sebelum saya menyebutkan perkataan para ulama, saya menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya kita meminta kematian. Sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hasan Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil mauti sittatun, hendaklah kalian meminta kematian pada 6 perkara. Jadi bolehnya kita meminta kematian pada 6 perkara. Apa itu? Pada 6 kondisi. Apa itu? Yang pertama, imaratus sufaha. Kalau kita mendapati pemimpin yang bodoh, pemimpin yang tidak mampu memimpin daerahnya, pemimpin yang tidak mampu memimpin negerinya, pemimpin yang tidak mampu memimpin keluarganya, maka itu adalah kita diperbolehkan untuk meminta kematian. Kenapa? Karena daerah itu akan rusak dengan pemimpin yang bodoh. Negara itu akan rusak ketika dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Keluarga itu akan rusak dengan dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Maka kita diperbolehkan untuk meminta kematian ketika kita diperhadapkan dengan pemimpin yang bodoh, baik pemimpin rumah tangga. Negara yang terkecil adalah rumah tangga, pemimpin daerah, pemimpin negara, kita bisa meminta untuk cepat diwafatkan, dimatikan oleh Allah, karena kita berhadapan dengan pemimpin yang bodoh. Yang kedua, wa kathratul asyrat, banyaknya tanda-tanda hari kiamat. Sekarang sudah mulai merajalela tanda-tanda hari kiamat. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Allah, rusaknya dunia ini. Ya, laki-laki menjadi mahnus. Ya, menjadi seorang wanita. Allah, musibah di atas musibah. Kaumnya Nabi Lut sudah datang di muka bumi ini, yang dimana kita tahu bersama bahwasanya kata Rasulullah SAW, la'anallahu ar-rijal mutasyabbihina bin nisa wan nisa mutasyabbihati bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah terjadi. Laki-laki suka menjadi seperti perempuan.
dia berias seperti perempuan, ya. Dia malam hari pakai rok, tetapi dia adalah seorang laki-laki. Iyadzam billah. Terjadi juga tanda-tanda hari kiamat di mana orang tua melahirkan bosnya. Maksudnya apa? Orang tua jadi pelayan dari anaknya. Anaknya jadi bos, orang tuanya disuruh, sana, tolong jaga anak saya, tolong cuci ini, tolong cuci ini, tolong cuci ini. Orang tuanya jadi pelayan dari anaknya, dan anaknya jadi bos. Ini anak yang durhaka. Iyadzam billah. Wahai para anak, ketahuilah bahwa engkau menjadi sukses karena doa dari orang tuamu. Jangan menjadi anak yang durhaka. Jangan segerakan hari kiamat karena akhlakmu yang buruk kepada orang tuamu. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang tua melahirkan bosnya. Orang tua maksudnya menjadi pelayan, menjadi babu dari anaknya, sehingga anaknya jadi bos, orang tuanya menjadi pelayan anaknya. Iyadzam billah. Dia masih kecil dirawat oleh orang tuanya. Ketika dia sudah punya anak, dia suruh lagi orang tuanya merawat anaknya. Iyadzam billah. Ini durhaka. Kecuali kalau orang tuanya meminta, anakmu wahai nak, engkau bawakan kepadaku, saya rindu dengan cucu saya suka merawatnya. Oh, itu tidak mengapa. Tetapi kalau engkau menitip anakmu kepada orang tuamu dengan tanpa memberikan ongkos, ingatlah bahwa ini tanda-tanda hari kiamat sudah datang di muka bumi ini. Takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai para anak, jangan mengandalkan karena uangmu yang banyak engkau menginjak-injak orang tuamu. Ingat, anak yang soleh itu anak yang senantiasa ketika dia sukses, dia bukan ingat kepada istri dan anaknya, tetapi yang dia ingat terlebih dahulu adalah dia ingat kepada orang tuanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah bai'ul hukmi, jual beli hukum. Sekarang sudah terjadi. Kita diperintahkan untuk segera meminta kematian kepada Allah kalau kita telah melihat ada orang yang jual beli hukum. Di zaman sekarang sudah terjadi. Kadangkala sudah diponis 10 tahun teng, dia transaksi kasih uang berapa, nanti mau kasih turun DP hukuman 10 tahun jadi 2 tahun, yang penting uang ada. Berarti sudah ada jual beli hukum di dalamnya. Mau berapa akan diputihkan semuanya. Padahal kasusnya adalah kasus yang besar di kalangan masyarakat, merugikan masyarakat. Tetapi karena apa? Karena dia tidak memperhatikan hukum syariat. Yang terjadi adalah jual beli hukum, transaksi hukum, yang awalnya itu adalah hukuman yang besar kepada orang tersebut, namun karena dia memiliki uang, dia jual, dia bayar itu hukum, sehingga membuat dia bebas dari hukuman. Iyadzam billah. Maka dalam posisi seperti ini, kita boleh meminta kepada Allah untuk cepat diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, kita diperbolehkan untuk meminta untuk disegerakan meninggal dunia adalah istighfafan biddam. Begitu cepatnya untuk menumpahkan darah. Di zaman sekarang menumpahkan darah itu sebuah hal yang biasa. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Penculikan orang terjadi di mana-mana. Penculikan anak terjadi di mana-mana. Dunia ini semakin rusak. Maka hal seperti ini
kita diperbolehkan untuk senantiasa meminta kepada Allah agar segera Allah wafatkan kita. Jangan sampai kita berjumpa dengan fitnah yang besar, dengan penumpahan darah, baik itu penumpahan darah kepada manusia maupun penumpahan darah kepada kaum muslimin. Yang berikutnya adalah hal yang diperbolehkan, kata Rasulullah SAW, untuk segera untuk meminta kepada Allah agar Allah cepat wafatkan adalah qati'atur rahmi, terjadinya pemutusan hubungan silaturahmi. Di zaman sekarang hanya karena beda pilihan terjadi hubungan, putusnya hubungan silaturahim. Hanya karena beda calon yang kita dukung terjadi pemutusan hubungan silaturahim. Hanya karena beda cara pandang terputus hubungan silaturahim. Hanya karena beda sikap terputus hubungan silaturahim. Iyadzam billah. Maka kalau terputus hubungan silaturahim, di mana-mana terputus hubungan silaturahim, orang tercerai-berai hanya karena kepentingan sepihak, maka ini segeralah kita untuk meminta kematian. Dan yang terakhir adalah annas yattakhiduna al-Qur'anul mazamir, yaitu manusia menjadikan Al-Quran disandingkan dengan nyanyian-nyanyian, disandingkan dengan musik-musik. Ya, bacaan Al-Quran jelas tidak boleh disandingkan dengan musik-musik. Beda dengan ceramah, senandung-senandung yang mungkin bisa akan menambah semangat orang untuk beriman kepada Allah. Tetapi kalau Al-Quran tidak boleh kita sandingkan dengan musik-musik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana doa Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, doa Umar ibn al-Khattab apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, saya meminta kepadamu fi'lal khairat, suatu pekerjaan atau perbuatan kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meminta untuk kita senantiasa bisa meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta 'adzaba fin nasi fitnatun fatawaffani ilaika ghairi maftunin. Dan apabila engkau memberikan azab kepada manusia dengan sebuah fitnah, maka wafatkan saya dengan tanpa saya terfitnah. Dan doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah terkabulkan oleh Allah, disebabkan karena doa dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu wa khairu ayyamin yauma alqa fik. Ya Allah, jadikanlah umur yang terbaik bagiku pada akhirnya. Wa khairul amal khatimahu, dan jadikanlah sebaik-baik amalan adalah penutup hidupku. Wa khairu ayyam, dan sebaik-baik hari adalah hari di mana saya berjumpa denganmu. Ini doa dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi seperti Umar ibn Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka berdua adalah orang yang senantiasa meminta kepada Allah dengan doa agar Allah
segera mewafatkan dengan tanpa mereka difitnah, tanpa mereka mendapatkan fitnah sebelum mereka meninggal dunia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan bahwa bolehnya kita berangan-angan kematian dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah bolehnya kita meminta kematian indal khaufil fitnah wad darar fid din, ketika takut. Karena apa? Karena takutnya fitnah dan kemudaratan, bahaya yang menimpa kepada agama kita, maka ini kita boleh untuk meminta kematian. Atau yang kedua, kita boleh meminta kematian ketika kita hadir. Dengan hadirnya kita, dengan sebab-sebab kita akan mati syahid. Ya, misalnya ada gempa bumi, kita meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah saya ketika ada gempa bumi, saya kena reruntuhan. Boleh kita meminta kepada Allah dengan sebab-sebab bahwa itu sebab kita akan syahadah, kita akan mendapatkan mati syahid. Dan yang ketiga, kita bisa meminta kematian dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengan kita rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tiga hal ini yang harus kita perhatikan pada saat kita meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Bukhari, berkata Bukhari, la yatamayyanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ay yazdada khairan wa imma musian fala'allahu ay yasta'tib. Imam Bukhari mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian meminta kematian. Imam Bukhari merinci dalam hadis riwayat Bukhari, maksudnya imam muhsinan, kalau dia adalah orang yang baik, semoga Allah menambahkan kebaikan kepadanya. Wa imma musian, adapun kalau dia adalah orang yang buruk, fala'allahu ayyasta'tib, ya, dia berharap kepada Allah, semoga Allah akan memberikan kepadanya untuk segera bertobat kepada Allah. Itu tujuan. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita meminta kepada Allah agar Allah mewafatkan kepadanya dalam keadaan dia bisa bertobat kepada Allah. Kalau dia dalam keadaan buruk, kalau dia dalam keadaan baik, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan yang terus menerus kepadanya, sehingga dia bisa berbuat kebaikan, mendapatkan, menambah pundi-pundi kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata ulama, al-mautu khairan, kematian itu adalah sebuah kebaikan. Yusilul habib ila habibihi, yaitu yang menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Kekasih kepada kekasihnya, itu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebuah kematian. Maka diperbolehkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian tersebut kalau dia senantiasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda, uhibbul faqiran tawadhi'an li rabbi wa uhibbul mauti ishtiyaqan li rabbi wa uhibbul marad takfiran li khati'ati. Kata Abu Darda, saya mencintai fakir,
untuk merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mencintai kematian. Untuk apa? Untuk rindu berjumpa dengan Allah. Dan saya mencintai dengan sakit untuk menggugurkan segala macam dosa dan maksiat yang saya lakukan selama ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berkata seorang penyair bahwasanya al-yaum tu'azzi wa ghadan yu'azzi fik. Hari ini engkau bisa bertakziah, melayat kepada orang lain. Besok orang lainlah yang akan melayat kepadamu. Kalau yang sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya, bahwa hari ini boleh jadi tenda ini, tenda orang meninggal dunia ini di rumah ini, bisa jadi tenda itu besok hari di rumah Anda. Al-yawma tubki wa ghadan yubki alaik. Hari ini boleh jadi engkau menangisi orang lain karena orang lain telah meninggal dunia. Besok orang lain akan menangisi kepadamu. Wa idza hamalta ilal kuburil janazah fa'lam bi annaka ba'dahu mahmulun. Apabila engkau membawa jenazah seseorang kepada kuburnya, maka ketahuilah besok hari atau setelahnya jenazahmulah yang akan dibawa ke kuburan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa dengan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengingat kematian. Dimanapun kita berada, kita senantiasa mengingat kematian, karena kematian itu akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Dan mengingat kematian, sekali lagi, sesuatu hal yang dibenci oleh syaitan.